Saya Rista Swestika akan berbagi informasi seputar dana pernikahan di masa pandemi yang menginspirasi dalam Infonomi. Nah, ini nih yang suka jadi permasalahan. Selalu bertanya kapan waktu yang tepat untuk mempersiapkan keuangan rumah tangga. Biasanya karena modalnya cinta, nanti aja bahas keuangan rumah tangganya. Kalau benar-benar udah sah secara ijab kabul. Begitu masuk rumah tangga, ternyata dia punya utang, ternyata dia sandwich generation, bla 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 bla. Nah, kalau udah masalahnya seperti ini, repot nih ke depannya. Jadi kapan waktu yang tepat untuk membahas atau merencanakan keuangan rumah tangga adalah sebaiknya dibahas sebelum memutuskan untuk menikah. Ya, jadi ketika kita udah dalam tahap serius akan menikah dengan pasangan kita ini, coba dibahas tentang keuangan. Artinya harus ada keterbukaan keuangan dari awal. Apakah nanti si istri yang bekerja, apakah suami bekerja, apakah kedua-duanya bekerja, kemudian bagaimana nanti tinggal di rumah mertua atau di rumah sendiri, itu juga perlu dibahas gitu ya. Jadi jangan hanya modal cinta aja, nanti aja dipikirinnya. Kenapa? Karena biaya kehidupan itu nggak bisa hanya dibayar dengan cinta ya. Perbandingannya sudah pasti berbeda jauh. Kenapa? Karena pada saat sebelum pandemi, kemudian sesudah pandemi ini dua hal yang berbeda. Ya, pada saat sebelum pandemi ini sudah pasti persiapannya itu luar biasa. Kenapa? Karena tadi pernikahan itu adalah impian dari semua orang dan menikah itu hanya sekali untuk seumur hidup. Ya, idealnya seperti itu. Gitu ya. Jadi mereka punya impian-impian yang akan diwujudkan lewat sebuah pernikahan. Jadi sudah pasti kalau impiannya menikah seperti ala Cinderella gitu ya atau pakai adat istiadat, sudah pasti budget yang harus di-saving atau ditabung lebih besar. Nah, dibandingkan dengan kondisi pandemi saat ini sebenarnya kita bisa efisiensi budget. Kenapa gitu ya? Karena tadi kita tidak mengundang terlalu banyak orang gitu ya karena protokoler juga gitu kan ya, harus prokes juga dan kemudian tadi gitu ya tidak perlu ada pre-wed gitu, tidak perlu mengundang tamu terlalu banyak gitu. Kemudian kita juga nggak perlu beli souvenir yang heboh-heboh gitu ya. Cukup menikah di KUA aja sudah sangat murah. Cuman biaya untuk ya menghargai bahwa ini adalah sebuah pernikahan gitu kan ya. Kemudian menghargai keluarga besar, bahwa ini adalah sebuah berita yang bahagia untuk disampaikan kepada orang lain gitu ya. Jadi membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan keuntungannya dengan ada pandemi adalah tadi ya kita bisa menikah secara keluarga inti aja gitu ya. Kemudian dengan situasi yang sakral sekali gitu ya. Tidak terkontaminasi dengan ya kok menikahnya seperti itu sih, ya kok budgetnya begitu. Tidak gitu. Jadi memang perbandingannya beda jauh sekali sebelum bahkan sesudah pandemi. Baik, kalau ngomongin tentang menikah itu bukan sebuah perlombaan yang harus sampai ke garis finish. Jadi buat teman-teman yang saat ini belum ada jodohnya, gak perlu takut, gak perlu repot, gak perlu risau kalau ditanya kapan merit gitu ya. Kenapa? Jawabnya begini, pada saat kita nanti akan menikah, ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan dulu dari diri kita, yaitu satu, mentalnya. Siap nggak ketika kita nanti memasuki kehidupan berumah tangga? Karena sudah pasti berbeda 360 derajat pada saat kita masih sendiri. Oke, kemudian yang kedua, kita mesti tahu dulu, paham tujuan kita menikah itu untuk apa? Ya, apakah memang untuk ya biar ada pendamping gitu kan ya, ya menjalankan kewajiban atau apa? Pahami dulu tujuannya. Kenapa? Karena kalau kita tidak paham tujuan kita menikah itu untuk apa, maka kedepannya juga akan ada sumber masalahnya. Dan yang ketiga, mesti dipahamin bahwa keributan dalam rumah tangga faktor pemicu terbesar adalah masalah ekonomi. Jadi mau tidak mau paling tidak kita ada persiapan secara keuangan. Paling oke-nya adalah mandiri secara finansial.
atau ketika sebelum menikah sudah membahas tentang keuangan, artinya ada keterbukaan. Kalau tidak ada keterbukaan dari awal, maka kedepannya akan sulit membahas tentang keuangan. Nah, banyak sekali faktor yang bisa membuat kita ribut dalam rumah tangga gitu ya. Jadi 3 poin tadi gitu harus kita utamakan dulu ya, kita pastikan dulu apakah kita siap secara 3 poin tadi. Kalau ngomongin harus ada keterbukaan antara pasangan, baik suami ataupun istri. Apa aja yang harus kita ketahui? Nih buat teman-teman yang belum menikah, mesti ditanyakan dulu. Ini sudah terang-terangan. Banyak sekali di luar sana orang sudah tidak tabu lagi ngomongin tentang keuangan. Gitu ya. Kenapa? Karena faktanya tadi faktor pemicu keributan dalam rumah tangga adalah masalah ekonomi. Walaupun sebenarnya bermula dari komunikasi antar pasangan gitu ya. Nah, yang mesti kita tahu adalah satu, pendapatan, sumber pendapatannya itu berapa sih dari masing-masing gitu ya. Kemudian yang kedua, gaya atau habit cara mengelola keuangan pada saat mereka masih sendiri. Oke, kemudian selanjutnya gitu ya, mereka juga mesti tahu apakah mereka menanggung keluarga atau tidak gitu. Kenapa? Karena kalau menanggung keluarga artinya ini akan bertambah beban kita pada saat nanti kita berumah tangga gitu ya. Kemudian selanjutnya yang paling vital atau yang paling fatal gitu ya, punya utang nggak nih? Ya, karena banyak sekali klien yang datang ke Rista ketika dia baru berumah tangga curhat, nyesel deh nikah. Wah, kenapa kok nyesel gitu? Iya, tahu-tahu aku disuruh bantu sama suami aku atau sama istri aku untuk bantuin bayar hutang dia atau bahkan hutang keluarganya. Wow, oke. Pada saat sebelum menikah pernah dibicarakan tidak? Tidak. Oke, apa yang dibicarakan? Yaitu tadi, bucinnya keterlaluan. Gitu ya. Jadi itu tadi yang harus dibahas pada saat kita sebelum menikah gitu ya. Terus dibahas juga nanti pola pengaturan keuangannya itu seperti apa. Apakah dijadikan satu gitu ya, pendapatan istri, pendapatan suami masuk ke dalam satu rekening gitu ya. Atau misalnya di list dulu semua pengeluaran kita, nanti uangnya kemana aja keluarnya gitu ya. Nanti istri nyumbang berapa, suami nyumbang berapa gitu. Atau pola pengaturan keuangannya adalah pendapatan atau income suami untuk kebutuhan setiap bulan, sedangkan pendapatan atau income istri itu untuk kebutuhan jangka pendek, menengah atau jangka panjang gitu ya. Atau misalnya karena suami adalah superhero, semuanya dibiayain oleh suami, uang istri yang uang istri. Nah itu ya, itu juga harus dibahas dari awal. Oke. Kenapa? Karena kalau tidak dibahas dari awal siapa bendaharanya, siapa yang mengatur keuangan ini, maka kedepannya juga akan aduh jangan-jangan nih uangnya habis nih, aduh jangan-jangan uangnya bakal aku istri ini nggak bakal bisa ngaturnya nih gitu. Atau suami boros banget nih dengan hobinya. Nah untuk menghindari hal itu maka harus ada keterbukaan dari awal dan itu yang dibahas. Nah saat ini banyak sekali karena tadi dari awal Rista udah bilang ngomongin keuangan di saat orang yang akan serius menikah ini bukan suatu hal yang tabu lagi. Bahkan banyak sekali pasangan yang akan menikah itu curhat gitu ya, datang konsultasi ke Rista terus bilangnya gini, Kak Rista aku tuh pengen menikah, kita butuh budget pernikahannya sekian, terus kita juga pengen punya rumahnya sekian. Kira-kira kalau pendapatan kita ini digabung gitu ya, kira-kira berapa sih yang bisa kita sisihkan untuk membayar cicilan rumah? Let's say kalau misalnya kita mau ngambil KPR gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau beli cash, kira-kira berapa yang harus kita saving dan berapa lama lagi kita akan punya rumahnya. Terus gimana strateginya? Apakah kita ngontrak dulu atau seperti apa? Atau tinggal sama mertua dulu gitu kan ya. Nah seperti itu sebenarnya harus dibicarakan dengan clear banget dan secara detail. Kenapa? Karena tadi kalau kita memutuskan asal aja mengambil KPR itu jangka waktunya lama loh ya gitu. Sedangkan pada saat kita baru menikah artinya kita baru memulai nih. Argonya baru berjalan. Nah nanti kita bisa punya anak, kemudian berpikir bagaimana dana pendidikan anak, bagaimana biaya kehidupan istri gitu ya. Artinya ini akan bertumbuh terus nih biayanya. Maka sebelum kita memutuskan apakah kita pengen punya rumah secara cash ataupun kredit itu harus diperhitungkan dulu. Ya, karena banyak sekali orang di luar sana bahkan teman-teman bilang, oh pendapatanku 30 juta. Kalau setiap bulan aku dipotong 10 juta untuk KPR aku masih sanggup kok gitu. Ini beda cerita ketika nanti kita sudah berumah tangga. Bisa jadi itu akan memberatkan kalian gitu ya. Jadi coba dihitung dulu apakah benar pendapatan ini memang bisa untuk mengambil kredit rumah ataukah nanti dulu kita belinya cash tapi harus saving dulu atau nabung dulu. Nah ini nanti akan dilihat gitu ya berdasarkan berapa sih kemampuan dari sumber pendapatan baik si pria maupun si wanita.
Kalau ditanya dengan kondisi pandemi seperti ini yang masih kita juga belum tahu ya teman-teman sampai kapan nih berakhir. Tapi sih berharap pandemi ini segera berlalu dari negeri tercinta dan ekonomi negara ini segera pulih gitu ya. Nah pertanyaannya, Riz, bijak nggak sih kalau misalnya aku membeli rumah di saat kondisi seperti ini atau nanti aja belinya pada saat ekonomi kita sudah pulih? Sebenarnya begini teman-teman, kalau dari awal teman-teman memang sudah melakukan perencanaan keuangan dan anggarannya memang sudah dianggarkan dari awal dan uangnya ada, maka nggak apa-apa untuk beli saat ini gitu ya. Tapi permasalahannya adalah kalau teman-teman di posisi uangnya memang lagi pas-pasan buat biaya hidup atau bertahan hidup karena pandemi ini aja masih susah gitu ya. Kemudian kita juga melihat bahwa nanti ke depannya juga kayaknya kita nggak bisa deh untuk lakukan pembayaran untuk cicilannya. Ada baiknya enggak dulu, ditunda dulu gitu kan ya. Kenapa? Karena kondisi pandemi ini kita masih belum tahu sampai kapan, sedangkan kita harus punya yang namanya saving dana lebih besar. Kalau ngomongin tentang kita sudah berumah tangga, pengeluaran apa nih yang harus kita prioritaskan? Sudah pasti, pada saat mengatur keuangan harus berdasarkan skala prioritas, wajib, butuh, dan ingin. Di mana kewajiban itu kita berbicara ada pajaknya, kemudian ada tetap sedekah gitu ya. Meskipun kondisinya seperti ini harus tetap dianggarkan untuk kita berbagi kepada orang lain gitu ya. Kenapa? Karena dalam rezeki kita itu pasti ada rezeki orang lain juga. Nah kemudian kita juga harus punya yang namanya dana darurat. Artinya kita harus saving atau investasi untuk dana daruratnya. Nah kemudian di kondisi seperti ini karena kita nggak tahu siapa aja kita bisa terkena yang namanya COVID-19 ya. Artinya kita harus juga aman secara keuangan, yaitu kita punya yang namanya mitigasi resiko asuransi atau BPJS gitu ya. Kemudian tadi ada pos-pos kesehatan gitu ya. Kemudian ada pos-pos untuk beli masker segala macam, dan untuk makanan juga kita perlu agak sedikit diperbesar gitu ya. Tapi harus sesuai dengan budget kita juga. Nah ini banyak ya teman-teman yang saat ini banyak sekali gitu ya yang terdampak dengan kondisi seperti ini. Ada kelompok yang kehilangan 100%, ada kelompok yang kehilangan 75%, ada yang kehilangan 25 bahkan 50%. Nah bagaimana tips mengaturnya adalah satu, yuk coba dicek lagi kira-kira dana yang saat ini ada itu berapa? Ya, pendapatan yang tersisa itu berapa saat ini setiap bulannya. Kemudian kita cek kita punya asetnya apa aja saat ini, oke? Kemudian dari segi pengeluaran, coba di list dulu pengeluaran dalam sebulan itu kemana aja. Nah dari situ coba kita lihat ada nggak pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya hanya berdasarkan keinginan aja, tidak terlalu urgent sekali gitu ya. Nah dari situ kita akan lihat kalau memang ada pengeluaran itu maka kita bisa kurangi atau kita bisa hilangkan. Budgetnya kita masukkan ke dalam pos-pos yang penting seperti asuransi, seperti dana darurat gitu ya, seperti pos-pos keuangan seperti vitamin dan lain-lainnya. Itu yang agak diperbesar saat ini. Sama juga karena kondisinya adalah masih ada pandemi di mana kita semua beraktivitas menggunakan online gitu ya, otomatis untuk budget komunikasinya juga agak diperbesar. Seperti itu. Kalau ngomongin tentang dana pernikahan dan membeli rumah itu adalah impian semua orang. Tapi yuk kalau ngomongin dana pernikahan jangan sampai gitu ya momen sakral kita ternodai dengan momen-momen besok kita ditagih oleh hutang. Jadi ada baiknya yuk diatur dulu keuangannya, dipersiapkan dulu berapa sih dana yang kita butuhkan. Dan sudah pasti harus sesuai dengan kantong kita dan pasangan, bukan kantong orang lain. Begitu juga dengan ngomongin dana untuk membeli rumah. Ya, kamu ini membeli rumah itu untuk apa tujuannya? Apakah untuk ditinggalin? Apakah memang nanti saat ini kamu akan selalu ada di kota ini gitu ya? Atau jangan-jangan nanti kamu akan dipindah-pindah? Coba dipastikan dulu gitu ya. Apakah memang gitu rumah ini urgent sekali untuk kita punya? Kalau hanya untuk memenuhi gengsi bahwa di umur 30 tahun harus punya rumah, kayaknya enggak juga gitu ya. Jadi harus diperhitungkan masak-masak. Kenapa? Karena kalau misalnya dia beli cash atau dia beli cicilan itu sudah pasti plus dan minusnya kita juga harus perhitungkan.